Pokari Podcast Keluarga Psikologi edisi Saikon. Halo Kema, gimana nih kabarnya hari ini? Selamat datang ya di Pokari episode 14. Jadi mana edisi ini tuh tentunya adalah edisi Saikon nih. Karena kita tuh ngedatengin apa sih namanya teh? Narasumber yang benar-benar expert di bidangnya gitu ya teh ya. Mungkin ada beberapa juga nih kalau Kema udah kenal sama kami yang di sini. Nanti kita bakal perkenalan lagi. Nah, tema hari ini juga bakal agak membahas tentang hubungan gitu ya. Mungkin relate juga sama teman-teman di psikologi atau mungkin mahasiswa gitu. Nah, terus biasanya kan kalau misalkan udah deket atau apa ditanya tuh kalian tuh pacaran, tapi jawabannya Kayaknya enggak sih, enggak pacaran ya teh ya. Hayo siapa nih yang kayak gitu teman-teman? Mungkin kali ini kita tuh merasakan gitu situasi itu. Deket kayak pacaran tapi statusnya nggak jelas. Normal atau toksik ya seperti itu tuh. Dan bahkan familiar banget kan. Pasti pendengar Pokari di sini juga. Atau malah banyak lagi yang di posisi itu mungkin merasakan apa yang akan bahas di tema kali ini ya teh ya. Tapi jangan lama-lama lagi nih. Kita panggil aja narasumber yang benar-benar expert di bidangnya. Yaitu Kang Ilmi. Halo Kang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Kang kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Terus gimana nih Teh mengenai topik kali ini kan Kang Ilmi udah menyempatkan waktunya gitu ya Teh dengan kesibukannya beliau. Terima kasih ya Kang udah menyempatkan waktunya. Sawang Sunda, ya. Oke nih Teh, kita masuk aja nih Kang Ilmi. Belakangan ini kan istilah situational tentang situationship dan HTS itu sering banget muncul di media sosial ya Kang ya. Bahkan kayaknya sekarang banyak orang yang lebih sering dibilang aku lagi jalan sama seseorang daripada bilang aku pacaran gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi psikologinya nih Kang, sebenarnya apa sih yang makna dari istilah itu tuh dan bagaimana psikologi melihat fenomena tentang ini gitu Kang? Ya, kita lihat dulu usia-usia Anda ini, usia-usia bucin sebetulnya bukan? Betul. Bucinnya bukan micin ya. Bucin, budak cinta ya. Nah, jadi pada usia ini, Ya. gini, yang namanya pacaran itu wajar ya. Ada orang yang normal, ya perempuan suka terhadap laki-laki. Tetapi itu tuh namanya kebutuhan afeksi. Kebutuhan afeksi itu kebutuhan untuk diperhatikan, ada kepekaan untuk tersakiti, ada kebutuhan untuk kasih sayang. Makanya kan kalau menyatakan cinta tuh buat laki-laki itu berat. Berat banget ya, kayak kan? mikul beban. Padahal hanya ngomong mau jadi pacarku nggak? Itu susah ngomong, hanya 2 kalimat itu susah. Nah makanya kadang-kadang juga si perempuan juga kadang-kadang melihat si laki-laki mungkin tidak berani menyatakan, gue suka sama kamu, mau nggak pacaran nih, gitu kan, mau nggak kita jalan. Nah itu kadang-kadang juga perempuannya, karena si laki-lakinya nggak berani ngomong begitu, sementara si perempuannya sudah GR, ini tidak ada ngomong, muncullah kayak gitu, jadi yuk kita jalan-jalan gitu kan, sambil jadi HTS katanya hubungan tanpa status. Nah itu satu fenomena. Fenomena yang lain mungkin ya hipotesa juga dari laki-laki dan perempuannya masih belum struck sama pasangannya. Masih lihat lagi yang lain, itu kayaknya lebih kinclong gitu. Lebih masing-masing milah ya kan. ya. Itu kayaknya lebih, ini duitnya kayaknya lebih tebal gitu kan. Nah, sementara si laki-laki ini kayaknya lebih ini nih, lebih itu. Nah di dalam maka milih-milih untuk ajegan mana nih yang harus gue pilih. Nah kalau nggak diajak jalan juga takut lepas. Nah jadi kesana kemari. Nah itu ada yang kesana kemari juga gitu kan. Nah itu 2 fenomena yang lalu ada juga yang memang si laki-lakinya nggak berani ngomong. Berat ngomong cinta itu. Kalau gengsi kan gimana itu? Ya gengsi juga diantaranya bukan gengsi sih sebenarnya kalau menurut pengalaman saya dari beberapa yang pernah ini tuh hese ngomong cinta teh hese gitu. Susah ya. Kenapa susah?
si laki-lakinya itu tidak yakin bakal diterima. Nah, karena kan ada fenomena perempuan yang baik, tapi sebetulnya dia ternyata pas dilihat ya ke semua orang baik ya gitu kan. Emang Kesini baik, jadi nah ke orang mah ini. Tapi sementara si laki-laki ini juga sudah rada ngebet oge gitu ya. Cuman karena perempuan ini baik ke semuanya, karena kan harus ada laki-laki itu bisa merasakan, ini dia beda dong baiknya sama saya gitu. Nah ada laki-laki yang takut ditolak. Karena takut ditolak tadi, afeksi itu sesuatu yang menyakitkan. Sehingga nggak berani gitu. Putus cinta tuh sakit loh, sakitnya tuh di sini gitu kan. Sakitnya tuh Di sini, misalnya di mana ya gitu. Nah itu bagi sebagian laki-laki, bagi sebagian orang nggak bisa menyatakan itu. Nah jadi akhirnya jalan kemana-mana seperti itulah hubungan tanpa status. Nah yang terakhir daripada tadi sakit, kan kadang-kadang ada yang kayak gini, perempuan kadang-kadang yang menolak halus. Sebetulnya ya itu tadi, biasanya perempuannya itu yang kesana-kesini baik, nah tiba-tiba ada laki-laki yang menyatakan cintalah, kita sebaiknya sebagai sahabat dulu ya gitu. Nah itu sesuatu yang menyakitkan gitu kan. Alasan klasik itu mah, alasan klasik seperti itu. Nah itu juga yang membuat kadang-kadang ya perempuannya juga masih mencari yang sreg sehingga gue belum sreg sama dia. Tapi juga nggak mau lepas, nggak berani nolak gitu kan. Sebagai sahabat, aduh gitu kan. Gitu. Tapi kan kalau dilihat dari situasinya gitu ya, kan banyaknya orang tuh nyaman sama tanpa statusnya itu. Ya itu takut putusnya kak. Takut gak enak. Ideal gak sih kan? Ya enggak dong, kalau sekarang udah berumur kalian lah, udah mau tahap akhir ya. Kuliah misalnya di umur 23, itu kan ada tugas perkembangan. Tugas perkembangan itu adalah diantaranya mencari pasangan hidup. Nah, memang sekarang ada fenomena orang mendelay pernikahan. Kalau dulu tuh udah lulus teh, pada kawin lah belum belum punya kerja juga udah nikah. Sekarang tuh justru banyak orang yang sudah lulus, mungkin fenomena 5 tahun terakhir ini mendelay. Termasuk keponakan saya juga di atas 30 pada menikahnya itu. Nah mendelay menunda dulu pernikahan itu. Nah sebetulnya tugas perkembangan itu ya di umur yang mungkin harus berubah lagi teorinya. Kalau dulu tuh teorinya ya di antara usia 24-25 tuh udah pada menikah. Sekarang kan ke 30 ke atas kalau yang saya perhatikan. Nah tugas perkembangan itu kan harus mencari pasangan, harus siap untuk berumah tangga. Itu salah satu tugas perkembangan. Jadi orang yang dikatakan dewasa itu menurut teori yang dulu ya Sandrock ataupun Erikson, orang mencari pasangan pada usia segitu. Nah mungkin ini harus diteliti lagi. Ya, karena mungkin situasi budaya yang berbeda. Nah karena ada delay itulah makanya orang menunda untuk kadang-kadang ya udah tanpa ada yang declare kita pacaran atau segala macam dulu untuk cari aman gitu. Dan salah satunya kan sekarang lagi populer mental health. Daripada gua pacaran jadi pusing, mendingan happy ngumpul-ngumpul aja gitu kan. Demi sehat mental gitu kan. Gitu. Benar sih. Yang saya lihat fenomenanya gitu. Kalau kamu selain gimana? Nah, gimana nih Teng? Kan dengan perubahan cara pandang seseorang terhadap sesuatu hubungan ya Kang ya, berarti akan mempengaruhi seseorang untuk memilih hubungan situasi itu sendiri ya Kang ya. Apakah gitu bisa dikatakan orang yang memilih hubungan situationship itu karena permasalahan masa lalunya atau karena dari keluarga atau dari pasangan yang sebelumnya gitu Kang? Banyak, kompleks gitu kan. Kayak saya dulu pas saya masuk mahasiswa udah punya pacar. Tiap angkatan saya berganti gitulah gitu. Nama angkatan baru ganti lagi. Ditolak terus. Oh, itu mah. Nah, sekarang fenomena itu memang ada ya. Kita lihat juga, tapi saya tuh di kita juga ada yang pasangan udah pacaran di mahasiswa. Tapi saya lihat itu agak berkurang gitu ya. Fenomena itu walaupun banyak juga anak SMA
Nah, apa penyebabnya? Pertama, penyebab itu kan kalau kita lihat ada orang yang memang sudah masuk mahasiswa udah harus cari pacaran, di SMA cari pacaran, perempuan juga harus butuh pacar. Biasanya itu fenomena yang memang need for affection-nya tinggi yang disebabkan di pola asuh. Yang fatherless, Iya. dan sekarang fenomena fatherless ya bapak ada tapi nggak ada ini. Ada Sehingga figurnya. dia perlu orang yang kurang kasih sayang di keluarga ya, ibu galak, bapak galak segala macam, cenderung pasti akan mencari pasangan gitu. Nah, makin kesini juga kan keluarga tuh makin banyak yang tidak menerapkan otoriter, makin demokratis, sehingga afeksi di keluarga itu terpenuhi gitu kan. Terus terpenuhi sehingga dia tidak terlalu memusingkan cari kalau yang tadi yang fatherless, yang dia butuh figur pengganti. Ya butuh figur pengganti untuk menyaingi. Nah, kalau sekarang di keluarga terpenuhi semuanya itu, ya gue nggak terlalu banyak butuh deh dari luar gitu kan. Iya. Baiknya gue lebih baik senang main segala macem gitu. Nah, itu salah satu fenomenanya. Tapi fenomena yang butuh pacaran tuh karena pola asuh. Jadi kalau nanti kalian punya anak tuh jangan galak-galak karena Takutnya nanti jadi ya. berakibat fatal Ya. ke depannya ya Teh ya. Kan makanya dulu tuh ada fenomena, bukan fenomena, ada gerakan waktu wali kota Bandungnya Bang Oded, hugs. Mari kita mendekap anak. Nah itu supaya tadi ketika masa puber, masa segala macam tidak mencari, sudah terpenuhi gitu. Sudah tercukupi, jadi pada saatnya kapan dia harus seperlunya gitu kan. Bukan seperlunya, siap untuk mencari pasangannya. Nah fenomena itu banyak penyebabnya. Nah penyebab yang lain, tadi gue nggak mau pusing. Ya, orang ada orientasi harus kerja, harus cari duit. Pacaran itu memusingkan bagi saya nggak mau. Di Jepang itu orang nggak mau punya pernikahan pasangannya, udah seininya aja. Udah banyak fenomena itu. Ada kecenderungan untuk jadi individualistis. Nah fenomena itu memang muncul gitu. Jadi ternyata faktornya itu bukan hanya sekedar dari keluarga aja gitu, mungkin juga mana yang jadi prioritas, mana yang kompleks, kompleks banget lah gitu ya Teh ya. Tapi rata-rata sekarang banyak yang menunda. Coba Anda lihat yang sukses-sukses ini, yang eksekutif muda tuh kebanyakan nikahnya itu di atas usia 30, banyak perempuannya juga. Gitu. Tapi kan kalau misalkan di zaman sekarang kan lebih mentingin ekonomi dulu gitu kan ya. Kalau pernikahan gitu. Sedangkan kalau di teori yang sebelumnya tuh kan membahasnya kalau di umur segitu tuh harus cari pasangan. Nah, itu kan kayak pertentangan gitu kan. Ya, makanya teori itu sudah nggak ini lagi, mungkin harus diteliti lagi. Kan teori itu tidak mutlak. Dulu begitu, teori Sandrock, ya, Erikson mungkin begitu. Mungkin sekarang berubah zaman. Zaman berubah sekarang. Banyak teori-teori yang teori di psikologi industri sekarang bahwa Gen Z itu gak ada yang mau pegang jabatan. Iya sih. Gue udah dapet penghasilan segini, gue nggak mau jadi pejabat anu. Nah ini juga berubah, sehingga teori itu mungkin harus dikaji lagi. Iya. Sudah nggak relevan lagi. Nah sekarang banyak orang yang memang fenomena menikahnya banyak yang menunda. Biasanya nih sekarang Rayagung ya. Iya. Banyak yang lulus, maksudnya undangan dari mahasiswa tuh banyak tuh saya tuh. Yang nikah. Sekarang alhamdulillah. Menunda tapi karena banyak yang menunda dulu. Karena yang tadi mikirin zaman udah susah, harus dulu ke depan gitu. Kalau dulu mah nikah tuh ya zaman saya, pokoknya nikah belum kerja, tinggalnya di mertua indah gitu kan. Segala diurusin gitu kan, ya rumah diediin segala macam. Nah, banyak yang kayak gitu di ya sekarang juga masih ada sih beberapa. Pokoknya kamu udah mulai nikah, belum punya rumah pokoknya nanti. Wah, kebetulan bapaknya kaya, orang tuanya kaya, sediain dulu lah, semua beliin lah gitu. Nah sekarang orang ada yang mungkin dari yang gitu nggak begitu. Iya. Saya harus punya rumah dulu, saya harus punya ini dulu. Nah mulai ke depannya, mulai lebih realistis. Iya. Tapi kan kalau balik lagi ke situationship-nya ya Kang, situationship itu kan banyak orang yang kayak dia tuh nyaman sama situationship-nya, tapi ada juga pasangannya mungkin yang gak nyaman sama hal itu. Jadi menurut Akang tuh
Ya kalau normal atau toksik itu kan harus diteliti dulu ya. Jadi yang toksik itu sebetulnya mah bila dalam hubungan pacaran itu ada yang membuat orang menjadi tersakiti. Ya, seperti yang tadi sebelum kita on air saya cerita tentang love trap. Pacaran sudah jelas, tetapi si perempuannya atau salah satu pasangannya tersandra dengan pacaran itu dan tidak lepas. Nah, itu baru toksik. Tetapi dalam hubungan tanpa HTS ini ya, hubungan tanpa status. Nah, itu menurut saya tidak toksik kalau kan tidak ada keterbukaan di duanya. Misalnya saya jalan sama seorang cewek gitu kan ya. Terus jalan kemana-mana selalu berdua gitu kan. Terus itu dikatakan hubungan tanpa status. Lalu dijudge itu toksik. Menurut saya enggak juga gitu. Kalau jalan berdua itu memang menjalin persahabatan gitu. Saya sahabat, dealnya oke kita bersahabat gitu. Itu misalnya ya. Nah, jadi kalau bisa menjadi toksik tuh tadi ini berdua jalan gitu kan. Nah, dalam berdua jalan ini kalau pacaran kan pasti ada sesuatu ikatan. Iya. Nah, tetapi dia sebagai sahabat tanpa status terus posesif. Nah, itu yang menurut saya jadi toksik gitu. Nah, urusan gitu kan. Iya benar juga sih. Ya, kenapa urusan gue ngatur-ngatur gua gitu kan. Jadi too much gitu Ya, berlebihan. nggak ada itu. Nah, di situ harus diperjelas statusnya. Jangan ngatur, jangan ini segala macam gitu kan. Kalau hubungan tanpa status, ya tadi kemungkinannya dua-duanya nggak berani menyatakan, gue ini gimana sih sama lu, mau pacaran atau enggak gitu kan? Betul. Tengah, Jalanin dulu aja dulu. Jalanin Langsung aja klasik dulu. gitu. Kalau di itu kan ada di aplikasi kencan itu. Apa sih? Saya lupa dalam bahasa Inggris. Ya kita lihat dulu sampai sejauh mana kita bisa berjalannya gitu kan. Do something apa gitu kan. Tapi ini Kang ya, di sisi lain juga kan tentunya tidak semua hubungannya Kang ya, tanpa label langsung dianggap itu tuh kayak buruk gitu. Ada juga yang memang sedang menjalani proses masa pengenalan gitu ya, masih saling mengenal dan masih nyaman juga. Bagaimana cara membedakan antara situationship yang masih sehat dengan yang sebenarnya itu sudah tidak sehat gitu? Ya, jadi gini, ya sekarang kalau kita lihat pacaran tuh orang pasti akan tampil baik, faking good lah. Iya. Menampilkan baik, menampilkan segala macam. Nah, makanya banyak perceraian tuh hanya kawin 1 tahun, bercerai 2 tahun, bercerai paling 3 bulan juga ada, yang 1 bulan juga ada. Nah, karena dalam hubungan itu semua kan personality itu artinya topeng. Nah, memakai topeng. Nah, sehingga bukan seharusnya, seyogianya lah ya. Ketika kita dekat sama orang harus terbuka. Ya gue begini adanya. Jadi, tapi kadang-kadang namanya cinta itu kan susah. Buta dan tuli. Ya, teh kotok rasa coklat gitu kan. Iya, Jadi, kelihatannya rasa teh kotok indah yang gitu kan. coklat. Semuanya indah gitu kan lah. Terlihat indah. Nah, itu yang menurut saya kalau sekarang dalam hubungan yang biasa aja sudah banyak belum jadi, banyak di faking goodnya, banyak tampil baik, bahwa tidak seadanya, ya kesananya juga pasti biasanya akan terbongkar. Iya. Jadi jalani aja pergaulan deh, jangan ngerasa nggak punya duit, gengsi, gue bayarin, gitu, gue iniin. Nah itu nanti kan memaksakan diri, ya, yang istilahnya ini dalam persahabatan kan, yang namanya sahabat tuh harus empatinya tinggi, belum tentu pacaran kan. Betul. Kepeduliannya tinggi gitu. Nah, kalau misalnya dalam perjalanannya sahabat itu menjadi pacar, menjadi pasangan, udah lebih tahu lebih dalam. Iya. Jangan bersandiwara lah. Kalau dulu ada lagu Ahmad Albar Dunia Panggung Sandiwara. Karena manusia suka banyak bersandiwara. Benar. Nah, dalam hubungan juga jangan bersandiwara. Betul. Seadanya. Tapi ya itu tadi cinta buta. Cinta buta dan tuli. Kayak lagu teh. Cinta itu buta dan tuli. Terus nih, hal yang
hal yang menarik lain juga nih Kang ya, banyak banget orang tuh juga terjebak di hubungan yang tidak jelas ya Teh ya, Iya. dan tidak sesuai dengan cara berhubungan situasionship itu ya Teh. Tetapi kenapa sih banyak orang yang memilih tetap bertahan gitu Kang dalam hubungan yang membuatnya itu jadi bingung mau dibawa kemana gitu? Iya, itu tadi. Misalnya, yang setahu saya ya, perempuan sama laki-laki hubungan. Hmm. Tapi kemana-mana udah berdua. Jalan berdua, pokoknya orang sudah menganggap itu pacaran. Tiba-tiba laki-lakinya pergi. Terus si perempuannya juga nggak berani. Misalnya nggak menghubungi 1 minggu. Dia berharap hilang. Kenapa dia nggak mau? Kamu tuh sebenarnya sama saya gimana sih? Harusnya kan gitu kan? Iya. Itu tadi afeksi itu takut kalau anaknya gitu. Kalau tiba-tiba dia si laki-lakinya ngomong, gue kan sama kamu nggak ada apa-apa. Sementara si cowoknya berharap. Nah itu yang membuat sakit. Sehingga tidak pernah mau declare-nya itu jelas. Dan demikian juga dari pihak laki-laki. Dia mungkin ada keraguan. Jadi kalau ketika ada perempuan, si laki-lakinya datang, pergi kemana, sementara perempuan harus ngambil sikap tegas. Gitu. Iya. Nah, si laki-laki ini kemungkinannya dia memang masih ragu sama perempuan ini. Masih celingak ke sini, celingak ke situ dalam rangka memilih gitu kan. Iya. Nah, perempuan tuh di situ harus tegas, jangan jadi korban. Ujug-ujug jadi yang kita sementara yang ini berharap kikil. Akhirnya kan kayak curug gitu kan, nah jadi aja si itu gitu kan. Nah, itu kenapa? Karena biasanya perempuannya yang lebih suka sama laki-laki. Lebih yang ngejar-ngejar mungkin ya. Jadi seperti yang ngejar-ngejar tapi tidak terlalu gengsi juga kalau dikatakan ngejar-ngejar gitu. Masih agresif. Iya. Makanya dalam hubungan itu kalau memang terlihat ada itu ya dua-duanya harus tegas. Benar. Gimana lu teh kesini ke gua tuh mau gimana gitu. Harus ada komunikasi, Ya. dikomunikasikan gitu ya. Iya, Ya. kalau dulu maunya dibawa Kan kemana makanya nih? declare-nya kalau declare ketemu sama pokoknya kita mah bersahabat aja. Gua kalau misalnya gua jalan sama itu kan kita mah sahabat tuh nggak bisa cemburu. Nah harus begitu. Nah, punya batasan itu. Iya. Nah, juga kan salah satunya tuh ada nih kayaknya yang ngerasa gak nyaman gitu salah satu dari mereka tuh. Pasti muncul konflik nih di antara hubungan ini. Nah, apa sih dampak psikologisnya untuk mereka berdua yang lagi bingung ini kan? Pasti sakit kalau harus diselesaikan gitu kan. Kan kalau ada ini kalau kita nih hubungan jalan tapi tepuguh ya. Kamu terek pacaran tuh ke orang, kamu tuh bogoh tuh kau tepuguh gitu. Tapi sama-sama dua-duanya tidak berani mengungkapkan. Nah, kenapa tidak berani mengungkapkan? Tadi saya kan udah bilang ada ketakutan tertentu gitu kan. Takutnya ditolak tuh nggak enak. Iya. Ya. Tapi kalaupun dia menyatakan mau menerima, ada keraguan juga yang dari awal tadi saya katakan. Ini cocok nggak ya? Ini gini nggak ya? Ini gitu nggak gitu kan? Nah di situ harus ada ketegasan aja. Ketegasan, ada garis jelas. Kita tuh berteman atau mau pacaran gitu kan. Atau mungkin melanjutkan. Sekarang kan ta'aruf lah disebutnya kan. Kita mau berteman atau bagaimana? Batas kita jelas gitu kan. Iya. Gitu. Nah, kenapa nggak berani tegas? Tadi saya sudah jelaskan. Dua-duanya ada sesuatu pasti. Benar. Gitu. Terus Kang, selain itu Kang, bagaimana dengan cara seseorang tuh mungkin bisa dibilang pelaku dalam hubungan situasionship ini tuh apakah akan memiliki dampak psikologis juga? Gimana sih Teh? Dampak psikologis apa? Jadi kayak dampak psikologis juga walaupun sebenarnya tuh mereka tuh menginginkan hubungan itu tersebut gitu Kang. Jadi apa sih dampaknya gitu kalau misalkan mereka juga pengen hubungannya juga adem ayem mungkin lanjut gitu ingin Jadi pacaran. jadi Iya. ada hubungan gitu. Kan biasanya yang menyatakan cinta itu kan laki-laki. Si Harusnya. laki-laki itu harusnya ngomong. Iya. Tapi sekarang tidak jarang. Perempuan juga yang ngomong sudah banyak yang duluan. Tuh. Harus ada yang salah satunya yang berani. Oh, berani dulu aja. Gimana nih? Kita tuh udah jalan nih, udah sering, udah kemana-mana. Status kita gimana? Oke. Nah, biasanya kalau dulu yang kayak gitu banyaknya di laki-laki. Jadi kan dia jalan, saya jalan karena dia memang mau memilih playboy gitu kan, playboy cap 2 anting gitu kan. Nah, Itu aja. gitu kan. Jadi mau memilih ke sini jelas nggak jelas gitu. Nah, mungkin juga situasi ini seperti ini, tapi kalau si laki-lakinya nggak pernah jalan sama yang lain, tidak ada keberanian tadi. Karena keberanian atau ketidakberanian itu kan karena memang takut ditolak
Ataupun kalau sudah jelas, Oke. udah jelas kemana-mana bareng, atau si laki-lakinya masih ragu nggak ini ya, kalau gue jalan sama ini cocok nggak ya? Seperti itu. Nah, tapi gue juga nggak mau lepas. Iya. Harus ada ketegasan di situ. Bener-bener kelihatannya teh ya, harus ada dulu kejelasannya, terus mau dibawanya kemana. Karena menurut aku juga emang bener sih warga kemah di sini tuh buat penonton setia. Kan ada lagunya. Apa Kang? Mau dibawa kemana hubungan kita? kan ada Bener. lagunya. Itu. Di zaman sekarang Jujur bener banget. Karena harus jelas gitu ya, Jelas. mau dibawa kemana gitu. Karena menurut aku memang harus dikomunikasikan dulu, kuncinya itu. Nah nih teh ya, ini yang paling ditunggu-tunggu juga. Jadi nanti akan dibacakan juga nih Kang sebelumnya, dibacakan dulu kasusnya. Terus kita akan bahas bersama-sama bareng Kang Ilmi ya. Jadi gini Kang, kasusnya tuh ya. Ada dua mahasiswa A, perempuan, dan mahasiswa B, laki-laki yang sudah berteman cukup lama sejak awal kuliah. Dan semakin dekat seiring waktu, mereka tuh saling memberi perhatian layaknya orang pacaran gitu kan. Sering juga menghabiskan waktu bersama, saling mendengarkan cerita satu sama lain, hingga menjadi tempat pulang atau satu sama lain gitu ketika sedang memiliki masalah. Teman-teman yang mereka bahkan sering mengira keduanya itu berpacaran, tetapi hubungan itu tuh tidak pernah memiliki kejelasan status gitu. Ketika si A dekat dengan laki-laki lain dan si B juga sering berubah menjadi cuek gitu, menjaga jarak antara hubungan mereka gitu. Karena merasa cemburu, tetapi ia juga selalu menyangkal gitu perasaannya dan memilih diam gitu. Bahkan si B itu mengaku nyaman dengan hubungan mereka yang tanpa ada status gitu Kang. Ya, gini. Ada lagi? Ada. Jadi kan, menurutnya juga jika hubungan dibilang adalah pacaran, akan muncul banyak tuntutan gitu kan, dan juga pertengkaran, juga larangan yang justru bisa merusak kenyamanan mereka berdua. Selain itu juga ia takut jika suatu hari mereka tuh putus. Nah, hubungan pertemanan yang sudah lama terjalin itu tidak akan bisa kembali seperti semula. Di sisi lain juga, A ini juga sering merasa cemburu ketika B dekat dengan perempuan lain. Tapi ia merasa tidak punya hak untuk melarang karena mereka bukan pasangan. A juga sebenarnya ingin meminta kejelasan hubungan, tapi merasa malu dan takut dianggap terlalu berharap jika harus bertanya terlebih dahulu. Bagi A, kejelasan status itu penting karena hubungannya terus berjalan tanpa arah membuatnya tuh bingung, overthinking, dan juga merasa dirinya mungkin tidak benar-benar dianggap serius oleh B. Akhirnya keduanya itu sama-sama saling menyukai dan saling mempertahankan hubungan tersebut, tapi juga sama-sama tertekan dengan perasaan yang kunjung membesar. Nah terus Kang, dari kasus itu tuh apakah sudah masuk hubungan situationship atau gimana Kang? Ya sebetulnya kedua orang itu sudah pacaran. Cara nggak langsung Ya kan? Kan pacaran itu kan gini. Ya. Kalau saya misalnya sama siapa? Windy ya? Windy jalan kemana-mana nggak ada, terus Windy jalan sama Haikal, saya nggak ada rasa cemburu. Berarti kan istilahnya perasaan saya sama Windy itu biasa. Iya. Tapi ketika salah satu pasangan ada cemburu kan tadi si B sama itu, dia sudah ada rasa suka. Gitu kan, sudah jelas suka, bukan ada rasa suka. Sudah. Nah, kenapa mereka begitu? Tadi ketakutan hubungan berakhir dan itu menjadi sakit. Berakhir hubungan. Ketidakberanian mengambil resiko. Resiko. Sebetulnya untuk pacaran itu resikonya pilihannya ada dua. Kayak cinta nih. Saya sama Dian Sastro ditolak. Harus apa? Harus pilihannya ada dua. Kalau kita menyatakan cinta diterima atau ditolak. Betul. Demikian juga dalam hubungan pacaran, nggak ada tiga. Terus menikah atau putus. Betul. Nah, dua orang ini adalah dua orang yang tidak berani mengambil keputusan. Ya, karena bagi dia saya nyaman. Oke, lamun orang pacaran terjadilah cemburunya lebih, ya sebetulnya cemburu mah bumbu dalam pacaran dan segala macam itu menunjukkan sehat sebetulnya. Asal jangan berlebihan. Nah, harus ada keputusannya kata juga di situ. Ya udah pacaran gitu kan. Kalau udah kemana-mana berdua, sekarang kemana-mana berdua nih. Misalnya kan saya kemana-mana berdua nih sama Windy. Nah, nanti ada cewek yang lain mau mendekati saya, mungkin takut. Iya. Ya kan, karena dia udah boleh lihat kemana-mana bareng-bareng ini kayak gitu. kan. Nah, itu kan jadi akhirnya membatasi mereka juga ada. Apalagi dia pernyataan tadi kan. Kalau ngobrol sama si ini cemburu, demikian juga ini. Kalau terus pacaran takut putus. Sebetulnya mereka sudah dalam hubungan yang sangat dekat pacaran, tetapi tidak mau mendeklar karena takut putus. Kita ayah status Nah, gitunya. jadi makanya saya ingatkan kalau memang mau pacaran,
endingnya hanya ada 2, nggak akan ada 3. Betul. Terus nikah, terus putus. Dan itu harus siap. Jadi harus siap dengan itu gitu. Kalau nggak siap ya udah. Jadi masuk ijo lumut aja, ikatan jomblo lucu dan imut gitu kan. Imut. Terus gitu kan. Jangan pacaran gitu kan. Imut Ya. Gitu. Ini dua-duanya nggak berani, Ijo itu nggak lumut. berani memutuskan gitu kan. Terus nih Kang, dalam hubungan A dan B itu kan terlihat ada kesamaan bahwa keduanya itu ada penyangkalan tersendiri gitu Kang ya, untuk memperjelas hubungan mereka. Menurut psikologi sendiri, kenapa seseorang bisa menyangkal perasaannya Kang? Meskipun secara perilaku sudah terlihat sangat terikat gitu, secara emosional. Iya, ya itu tadi. Kan ada ego, kalau saya pakai teori Freud, ada ego yang orang tuh merasa terganggu kalau misalnya pacaran. Iya. Terus ada si keseimbangan dirinya terganggu kalau misalnya ada sesuatu. Iya. Putus lah atau apalah. Nah itu kan sesuatu yang gak enak diterimanya. Iya. Nah 2 orang ini tidak punya kekuatan strong untuk apa. Ya udah, gue pacaran untuk menerima resiko. Kenapa ada orang yang pacaran putus cinta langsung frustasi, bahkan ada yang bunuh diri. Itu kan egonya weakness, lemah. Rumah betul. Nah ini juga sama. Jadi istilahnya tidak berani ngambil keputusan itu karena egonya weakness. Dia berdefense, kata defense, untuk mempertahankan diri. Nah tadi defense-nya apa? Enggak, gua mah. Enggak, denial gitu kan. Ya denial. Menolak begitu menolak. segala. Itu karena ketidakkekuatan dirinya, ya ego lah yang dirinya untuk menerima kenyataan. Gitu. Ya kalau memang nggak apa-apa ya nggak usah jalan setiap hari dong sama dia. Ini kan kemana-mana kan bareng. Udah itu kan udah setia kayak Rexona gitu kan. Nempel terus kayak pelangko gitu kan. Oh udah seperti itu gitu kan. Nah, gitu. Oke. Kalau misalkan hubungan ini tuh terus dilanjutin gitu, apa sih yang bakal terjadi sama A dan B, dan gimana kalau salah satunya tuh nyerah? Terus apa dampak psikologis yang Nyerah gimana? Nyerah juga kawin aja gitu. Langsung ke serius gitu kan? itu terlalu jauh ya, mungkin lebih ke udah deh aku mau udah gak mau sama kamu gitu. Ya udah, itu salah satu yang bagus kalau menurut saya mah. Ya kan harus ada keputusan. Lagu tadi kan mau hubungan. Betul. Gitu. Jangan kemana-mana nggak jelas. Karena bagi dia juga, bagi mereka akan merugikan. Mungkin bagi perempuan ini ada laki-laki lain yang mungkin lebih baik atau gimana, menjadi kagok kan. Iya. Menjadi kagok untuk mendekati, nggak mau mendekati. Kan udah kemana-mana statusnya udah dikatakan hubungan berpacaran. Itu harus ada kejelasan. Dan menurut saya mah ini mah hanya ketidakberanian keduanya aja untuk menyatakannya udah kita jalanin pacaran. Iya. Kalau memang tidak jodoh ya itu keputusan dari Allah gitu kan. Betul. Itu harus begitu. Kalau nggak mah ya nggak gantung terus. Nggak enak kan. Ya benar Kang. Karena balik lagi emang itu mah kalau bukannya udah harus bareng mah ya udahlah gitu ya. Cari yang lain bernya Kang ya. Mereka kudu dipaksakeun masih kena steur gitu ya. Terus juga banyak yang mengatakan ya Kang ya, dari hubungan yang sehat itu adalah komunikasi ya Kang, tadi udah dibahas juga. Nah, kalau versi Kang Ilmi, apa saja kunci hubungan yang sehat itu Kang? Oke, hubungan yang sehat tuh gini ya, sekali lagi. Apa sih sebetulnya mau pacaran itu tujuannya? Tujuannya mau dibawa kemana? Tujuannya dulu kan kembali kan ke tugas perkembangan. Ya pacaran itu kan untuk mengenal ya, mengenal dan ada goal. Goalnya menikah gitu kan. Nah, ketika dalam hubungan yang pacaran ini kata saya juga tadi, jangan selalu ingin tampil baik. Betul. Kan kalau lagi menyamakan kesenangan, harus diingat si A perempuan itu lahir dari rahim ibu yang lain, dari keluarga yang lain. Si laki-laki juga sama. Iya. Dididik sama-sama. Ini pas datang tuh kan 2 pribadi yang berbeda. Bukan menyamakan pribadi. Oh kamu suka rujak, yang pedes suka, pulang main seret gitu kan. Karena dia diikut-ikutan. Pas lagi berdua pengen kentut, ditahan-tahan gitu kan. Jangan menyamakan itu. Itu kan tadi lagi dari diri berbeda. Tapi bagaimana
oh si ini pasangan saya kekurangannya ini. Iya. Ya, misalnya rada jorok gitu kan atau rada apalah ini segala macam. Kita bisa nggak menerima itu? Jangan oh cowok gua tuh kurang tajir nih gitu kan. Gitu. Cowok gua punya motor aja ya mau nggak menerima itu gitu kan. Jangan karena ningali kasepna terus teu naon. Ya, hanya ningali kasep padahal ada kekurangan-kekurangan yang lain, nah tertutupi itu jangan. Jadi jangan. Nah itu menjadi tidak sehat, memaksakan. Nah, demikian juga laki-laki. Melihat misalnya dari pas pacaran, lihat keluarganya ada yang seperti gimana atau yang mungkin nanti kalau diteruskan hubungannya ini akan menjadi gimana. Nah, itu harus segala sesuatu harus dihitung. Jadi jangan have fun saja. Iya, betul. Gitu. Jadi apa adanya tampilkan. Iya. Gitu. Kalau saya begini ya begini. Gitu. Dan malah suka ada jadi bare minimum ini sekarang mah kan kayak standar TikTok cenah itu harus gini cenah. Jadi kayak menjalin hubungan tuh jadi ribet gitu Bang. Iya. Iya. Pakai Honda Beat tuh diterima gitu Ah, kan. kalau bukan motor, Iya. kalau bukan Amber gitu kan. Oh pakai Honda Brio diterima. Skip selain mobil gitu mah kan. Ya. Ya silahkan memang kalau punya kriteria begitu. Betul. Nah nanti kan yang datang cowok itu yang kalau cowoknya yang ngebet nanti kan pakai Mercy nginjem gitu kan. Nanti ketipu lagi gitu kan. Gua nyewa heula berdua. Karena ya bener banget kata Kang Ilmi gitu. Apalagi kalau kita emang mau ngelanjutin punya pasangan gitu, punya pacaran, dilihat dulu goalsnya dulu. Goalsnya dulu apa? Terus udah itu lanjut lagi kayak kita tuh pasti dengan dunia yang berbeda-beda gitu kayak saya kayak gini, kamu seperti itu. Nah kan nanti disatukan gitu ya. Balik lagi pasti punya kekurangan sama kelebihan, saling melengkapi satu sama lain. Terakhir nih Kak, Gimana Ti? bagaimana kita harus menyadari kalau satu hubungan yang kita jalan itu pada batas normal atau sudah dalam keadaan yang toksik tadi. Ya yang toksik itu kayak gini ya. Oke. Ada yang disebut love trap. Jadi hubungan nih sudah pacaran. Biasanya dari pihak laki-laki, pihak perempuan juga kadang-kadang ada. Itu menyandra. Jadi sudah berhubungannya sudah jauh, sudah apa. Makanya kan banyak kemarin yang disandra tuh dengan fotonya disebarkan. Iya. Segala macam. Nah tanda-tanda mulai toksik itu apa? Misalnya ketika pacaran baru sebulan. Saya harus lihat HP kamu. Kamu nggak boleh ini. Kamu nggak boleh itu. Nah mulai posesifnya banyak. Itu udah red flag. Ya. Nah kalau udah seperti itu salah satu pasangannya. Kita diajak dialog. Kalau masih begitu lebih baik cepat ditinggalkan. Meninggalkan hubungan Ya, tersebut ya. tinggalkan karena itu akan menjadi hubungannya menjadi toksik ke sana. Toxic relationship. Karena hubungan yang benar tuh saling percaya. Betul. Nah, tidak ada toksik, saling percaya. Tapi misalnya kita melihat bisa kelihatan kok gelagat ini kayaknya cowok gua selingkuh nih, Iya. gitu kan. Kalau ada apa segala macam perilaku itu, langsung komunikasikan aja. Dan udah tahu seperti itu, oh nanti ya saya maafkan. Nah biasanya kayak gini pihak perempuan nih, Iya. udah tahu selingkuh, ya udah gua maafin gak akan lagi. Selingkuh lagi, maafin lagi. Terus masih Terus hubungan. kayak gitu. Itu memang penyakit, itu memang siklus. Itu karena ketidakberanian perempuannya untuk memutuskan. Iya. Nah ini udah toksik kesananya. Betul. Udah tahu sekarang selingkuh gitu tuh ya udah tegas untuk tidak lagi. Iya. Nah hubungan-hubungan gitu. Atau ada yang si cowoknya ya terlalu posesif ya. Ada yang udah terlalu dalam pacaran udah ada kekerasan. Atau cowoknya terlalu apa-apa minta bantuan. Nah ini juga nggak benar. Iya. Tuh. Nah, tapi ya itu kadang-kadang ya selalu merasa tertutup dengan hal-hal yang keindahan itu. Iya. Buta dan tuli. Tapi tetap harus melek ya Kak. Iya. Tanda-tandanya nih kalau udah tahu pelan aja. Betul. Jangan sampai juga anak psikologi nih kita malah nggak peka gitu ya. Harusnya semua orangnya harusnya peka sih. Cuman mungkin karena kita juga tahu dasarnya, jadi harusnya lebih peka lagi gitu buat warga kemah ya. Itu ya tandanya kalau udah mulai posesif, mulai banyak ngatur kan pacaran itu bukan ngatur-ngatur Iya, bukan donatur. dan bukan donatur juga ya. Betul. Kalau kamu bukan donatur jangan ikut ngatur deh, gitu. Aku juga pernah dengar nih Kang di TikTok tuh kalau misalkan dengan pacaran gak bikin nambah happy, mending gak usah pacaran. Nggak usah Betul. ngapain. Bener tuh teman. Malah jadi nambah masalah. Bisa jadi hidup, beban, jadi masalah. Tiap makan, nah orang main raktir gitu kan. Betul. Aduh.
Itu mah definisi modal Duh, itulah modal konstitusi. Gak ada yang bercanda. Oke, konsumsi doang ya teh ya. Jadi nggak ada modal sama sekali gitu ya si laki-lakinya. Padahal mah usaha ya gitu kan ya teh ya. Nih Kang, ternyata sekarang teh udah di akhir pembahasan Kang. Nah, mungkin kita simpulkan dulu ya teh ya untuk yang tadi kita bahas. Jadi kita tuh dari awal kita ngebahas ngomongin masalah HTS itu sebenarnya tuh balik lagi ke obrolannya mau di mana, dibawanya kemana hubungannya kita kayak tadi lagu juga gitu ya. Terus komunikasi kuncinya. Jadi benar-benar buat warga kemah di sini harus lebih peka lagi kalau misalkan hubungannya udah toksik tadi udah dibahas, kita harus gimana gitu. Harus lebih aware lagi gitu ya teh ya. Dan luar biasa banget ya Kang ya pembahasan kali ini udah benar-benar banyak banget manfaatnya, terutama mungkin buat kita yang ini udah punya pasangan harus bagaimana kalau misalkan terjadi sesuatu, dan mungkin saya juga yang punya hubungan lagi deket-deket gitu ya harus bagaimana gitu ya teh ya. Terus normal atau toksik berada di hubungan tersebut dampaknya seperti apa, bahkan kita sudah membahas satu kasus yang tadi udah dibahas juga sama Kang Hilmi gitu ya. Kang Hilmi, sorry. Dan terakhir juga ditutup tips mungkin Kang ya, menjalin hubungan yang sehat itu harus bagaimana? Ya, hubungan yang sehat Ya. tadi udah dijelaskan kan. Ada take and give-nya lah gitu kan. Give, betul. Jadi ada yang memberi, yang menerima, betul. dan itu tuh dengan apa? Dengan happy gitu. Ya. Oke. Kalau dalam hubungan tuh pasti ada ribut, ada cemburu, itu wajar gitu kan. Bukan sesuatu. Tapi kalau ribut itu sudah mulai menggunakan fisik, kata-kata kasar dan segala macam, nah itu yang harus kita hindari. Wajar ngambek segala macam. Nah, tadi yang penting ada happy tidak. Iya. Nah, kalau tidak ada happy, ngapain? Anda akan menjadi tidak sehat mental jadinya. Gitu. Nggak masalah jadinya teh ya. Itu Oke. mungkin. Gak terasa nih Kak udah di penghujung acara. Terima kasih buat Kak Ya. Hilmi atas insight-nya yang diberikan hari ini kepada warga Kemah. Betul. Dan juga kalau warga Kemah nih ada yang ngerasa sama yang kita bahas hari ini tuh, coba deh Di komen iya, mungkin di komen, bawah. coba di bawah ramein aku gitu. Aku gitu teh. Iya. Apalagi sekarang tuh di episode 14 Kang, dan kita punya episode itu 2 kali lagi. Jadi jangan sampai kelewat episode selanjutnya dan ramein lagi terus gitu. Jadi komen-komen tentunya ya teh ya. Mungkin buat semuanya jangan lupa untuk like juga di seluruh episode kali. Ya betul. Tetap kepoin gitu ya, karena banyak banget informasi nantinya akan disebarkan gitu ya. Oke. Jangan lupa teh apa? Like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih juga Kang Ilmi karena udah menyempatkan waktunya di sini. Semoga apa yang Kang Ilmi berikan kepada kita bermanfaat sekali gitu ya. Tentunya. Amin. Ya udah Kak, kita tutup aja mungkin dengan Pokari tadi Kak. Pokari Podcast Keluarga Psikologi. Sampai jumpa lagi. Dadah.